Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Denny Kurniawan dengan NIM F1C222017, lalu Tia Agustina dengan NIM F1C222026, lalu Teresia Febrina Marbun dengan NIM F1C222038, lalu Debbie Rahayu dengan NIM F1C222040, dan terakhir Pinta Veronica Purba dengan NIM F1C222051. Di sini kami ingin menampilkan hasil dari diskusi kami tentang program kami yaitu Calculate Volume. Tujuannya dibuatnya program ini adalah untuk memudahkan pengguna melakukan perhitungan mengenai volume balok, volume tabung, dan luas lingkaran karena sudah diprogram dengan rumus serta gambar dari setiap perhitungan yang dilakukan. Eh, Lalu programnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tia Agustina. Kepada Tia Agustina dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai function calculate volume, yaitu di sini kita mempunyai 3 program mengenai volume balok, volume tabung, dan luas lingkaran. Di sini merupakan perintah untuk menampilkan teks yang berada di dalam tanda petik, yaitu untuk disk yang pertama, yaitu dalam tanda petik 1 volume balok, yang kedua adalah volume tabung, dan yang ketiga adalah luas lingkaran. Selanjutnya kita masukkan input pilihan dari 1 sampai 3 sesuai dengan program yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah switch case. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai case 1, di mana case 1 ini untuk menentukan volume balok, yaitu disk perintah untuk menentukan volume balok, yaitu kita menginput panjang, lebar, dan juga tinggi, di mana rumusnya yaitu panjang dikali lebar dan tinggi. Selanjutnya kita tambahkan plot 3D kub balok, yaitu untuk menampilkan gambar balok. Selanjutnya kita gunakan 3 variabel X, Y, dan Z. Voxel di sini yaitu untuk menampilkan gambar sesuai dengan perintah yang diinginkan. Lalu di sini kita menggunakan 3 variabel, di mana tipe volume balok yaitu X label panjang dan Y sebagai lebar dan juga Z sebagai label tinggi. Selanjutnya di sini kita dapat run atau kita jalankan programnya. Selanjutnya akan muncul pada command Windows yaitu masukkan pilihan 1 sampai 3. Sini kita masukkan pilihan yang pertama yaitu volume balok. Untuk volume balok yang pertama, lalu kita bisa memasukkan panjang sesuai dengan keinginan, yaitu di sini saya masukkan nilainya adalah 10, lalu lebar adalah 8, dan juga tinggi 14. Lalu di sini akan ditampilkan grafiknya mengenai volume dari balok. Di sini adalah panjang, lebar, dan juga tinggi. Di sini dapat diketahui bahwasannya volume balok tersebut adalah 120. Maka program untuk case 1 ini dapat dijalankan. Selanjutnya, penjelasan pada case 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, case 2 ini untuk menentukan volume tabung. Yang pertama, display menentukan volume tabung. Ini untuk menampilkan teks menentukan volume tabung di command window-nya.
Yang kedua, R sama dengan input jari-jari. Ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai jari-jari. Yang ketiga, H sama dengan input tinggi. Ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai tingginya. Yang keempat, Pi tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali H. Ini untuk menghitung volume tabung menggunakan rumus Pi kali R kuadrat kali H. Yang kelima, display volume tabung tersebut adalah bagian ini untuk menampilkan nilai volume tabung yang telah dihitung. Yang keenam, X, Y, Z sama dengan silinder. Ini untuk membuat data silinder 3 dimensi pada tabung. Yang ketujuh, Z sama dengan Z kali H. Bagian ini untuk menyesuaikan tinggi silinder dengan nilai tinggi tabung. Yang kedelapan, figur. Untuk membuat figur baru untuk plot 3 dimensinya. Yang kesembilan, solve X, Y, Z. Ini untuk membuat plot permukaan 3 dimensi dari data silinder yang telah dibuat. Yang ke-10, titel volume tabung. Ini untuk menambahkan judul pada plotnya. Yang X label X axis, Y label Y axis, Z label Z axis. Bagian ini untuk menambahkan label sumbu pada plot. Baiklah, selanjutnya, pada case 2 ini, jika di-run, akan muncul di command window pilihannya. Kemudian, kita akan mencari volume tabung. Jadi, kita ketik 2. Kemudian, kita tentukan jari-jari dari volume tabung itu. 3. Tingginya kita 5. Kemudian, untuk melihat grafiknya, kita enter. Dan muncullah gambar grafik tersebut. Setelah muncul gambar grafik tersebut, didapatkan volume tabung tersebut adalah 141,3717 satuan volume, sesuai dengan rumus yang kami cari. Selanjutnya, case 3, disk di sini digunakan untuk menampilkan string dan output tanpa nama variabel yang mewakili output yang ditampilkan. Penulisan disk pada script yaitu disk, buka kurung, koma di atas, string yang akan ditampilkan, koma di atas, tutup kurung. String yang akan ditampilkan yaitu menentukan luas lingkaran. Selanjutnya, R sama dengan input, masukkan radius lingkaran. Selanjutnya akan diproses menggunakan rumus luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat. Fprint yaitu untuk menampilkan output pada command window. Output di sini yaitu luas lingkaran adalah hasil dari proses Pi dikali R kuadrat yang dimana R-nya akan ditentukan sendiri. Selanjutnya, untuk menampilkan gambar 3 dimensi lingkaran tersebut, yaitu dengan rumus theta sama dengan linspace 0,2 dikali pi, 100. Selanjutnya, prosesnya X sama dengan R dikali cos theta, Y sama dengan R sin theta, Z sama dengan 0 sin theta. Selanjutnya akan muncul grafik yang dimana akan X dan Y. Dan pada grafik lingkaran tersebut akan muncul X label dengan X size, Y label dengan Y axis, Z label dengan Z axis. Otherwise di sini yaitu jika tidak ada pilihan di luar case yang sudah disediakan di script, maka akan muncul pilihan tidak valid. Selanjutnya, script diakhiri dengan N. Berikut tampilan pada command window. Akan muncul pilihan 1, 2, dan 3. Ketika kita masukkan pilihan 3, yaitu menentukan luas lingkaran, maka kita akan disuruh untuk memasukkan radius lingkaran. Dan otomatis akan muncul grafik lingkaran seperti berikut. Dan luas lingkaran untuk radius 10 yaitu 314,159265.
Baiklah, dapat kita simpulkan program tersebut memberikan kemampuan untuk menghitung luas dan volume dari berbagai bentuk geometri seperti balok, tabung, dan lingkaran. Kesimpulannya adalah bahwa program tersebut dapat membantu secara efisien dalam perhitungan matematika untuk objek-objek tersebut, memberikan hasil yang akurat sesuai dengan rumus yang digunakan. Hal ini mempermudah pemahaman dan penggunaan konsep matematika terkait dengan geometri dalam konteks praktis.